Baik, perkenalan saya terlebih dahulu. Nama saya Leonsius, NIM saya 21104 17342. Saya dari kelas M1 dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi. Saya di sini akan membahas untuk ulangan akhir semester dengan mata kuliah Supply Chain Management, dan dosen pengampu ini yaitu Pak Adi Bersalin SEMM CPHCM. Dan saya akan membahas untuk jawaban saya. Dan pertama bagian A dari soal ini. Bagian A untuk nomor 1, apa yang dimaksud dengan supply chain management? Para pelaku bisnis memiliki tujuan dalam perusahaannya untuk memperoleh keuntungan. Dan mencapai tujuan ini, maka harus cermat memanajemen produk, barang atau jasa dengan cara melakukan supply chain management. Supply chain management biasanya kita menyebutnya dengan SCM, dan juga bisa disebut dengan manajemen rantai pasokan, dan menjadi bidang yang sangat penting dalam dunia bisnis. Dan para pengusaha yang baru memulai bisnisnya bisa mempelajari ini supaya untuk bisa memahami hal, bisa mengambil langkah yang tepat supaya usaha yang bisa dijalankannya dengan baik dan semakin maju. Dan supply management ini adalah rangkaian kegiatan yang diperlukan untuk merencanakan, mengendalikan, dan menjalankan arus produk, multi proses perolehan bahan baku, proses produksi, hingga distribusi produk ke konsumen akhir dengan cara yang paling efisien dan hemat biaya. Dan kita akan memasuki untuk nomor 2, bagian A. Jika Anda berbisnis dalam bidang restoran, bagaimana Anda menerapkan supply chain management dalam bisnis restoran Anda? Cara saya untuk menerapkan supply chain management saya dalam bisnis saya yaitu yang pertama yaitu adalah bersikaplah transparan. Dan yang dilakukan adalah supply chain management ini adalah untuk mengupayakan transparan di seluruh hubungan antara sourcing, procurement, dan logistik perusahaan. Dan transparan ini sangat penting, bisa mengelola biaya dan menentukan serta memenuhi ekspektasi customer. Dan transparan ini akan membangun pekerjaan di antara mitra supply chain. Dan seiring waktu dan akan serta mampu menopang bisnis kita untuk menjadi sukses. Dan menerapkan kelola risiko. Strategi supply chain management mendapatkan produk dan layanan dengan harga terbaik, tapi memperkirakan adanya gangguan yang bisa mengganggu jalannya operasional supply chain. Risk management yang baik bisa berarti kalau komunitas dan material meeting yang punya double source. Juga bisa berarti paham sepenuhnya kekuatan, kelemahan, dan kemampuan supplier. Dan risk management yang baik juga berarti punya rencana darurat yang bisa segera dijalankan kalau terjadi gangguan supply chain. Dan saya akan menerapkan di perusahaan saya lagi itu untuk komunikasi. Dan komunikasinya menggunakan 2 arah secara konsisten dan akan membuat berbagai fungsi supply chain bisa bekerja secara dengan baik, memungkinkan dan mengirimkan produk untuk diterima tepat waktu oleh customer. Dan komunikasi 2 arah antara fungsi supply chain membuat semuanya tetap terkoneksi dan berjalan sesuai jadwal, dan cuma akan menjadi sebuah istilah saja, memastikan supplier, service provider, manajemen logistik, dan fungsi operasional untuk berkomunikasi secara efektif dan teratur, dan menerapkan manfaat teknologi. Apalagi teknologi ini sangat mudah untuk dijangkau di dalam masa modern ini, dan bisa menjadi pekerjaan yang sangat kompleks, dan teknologi bisa membuatnya menjadi gampang dikelola, dan bisa memberikan data yang dibutuhkan untuk ditindaklanjuti dan membantu mengambil keputusan supply chain yang tepat. Dan menggunakan partner supply chain supaya teknologi untuk bantu mengatasi masalah sebelum terjadi dan memberi dashboard yang membutuhkan untuk mengolah jalannya operasional. Dan saya akan menerapkan berkolaborasi, dianalogikan supplier, distributor, dan operator roda gigi dalam sebuah mesin supply chain. Kolaborasi sebuah kopling yang akan memungkinkan mereka berinteraksi secara efektif satu sama lain untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Dan kolaborasi antara RD, procurement, dan supplier akan memastikan mendapatkan produk yang tepat dan harga yang tepat. Kolaborasi juga menjadi penting dan ingin tahu bagaimana biaya bahan baku dari supplier berpengaruh oleh hasil tenaga kerja dan kebutuhan margin. Dan kemampuan untuk menegosiasikan harga terbaik bergantung pada informasi tersebut. Dan akan mendapatkan itu dari kolaborasi yang baik antara supplier, customer, dan logistik. Masuki nomor 3. Untuk soal nomor 3 bagian A. Anda adalah mahasiswa Universitas Pancasila Bakti Pontianak. Seberapa penting supply chain management bagi UPB dan bagaimana UPB menerapkan supply chain management? Sangat penting sekali untuk supply chain management
bagi Universitas Pancabakti Pontianak dikarenakan supply chain management dalam menerapkan kampus ini UPB seperti mereka menerapkan dalam hal kegiatan kampus seperti organisasi, seminar, dalam sistem keuangan, dalam melayani bentuk penjualan pembelian ini mereka menerapkannya dalam per tahun dan per tahun. Per tahun maksudnya misalnya dalam penerimaan mahasiswa baru, dalam penyelesaian para mahasiswa yang sudah wisuda, dan akan memerlukan supply chain management semakin bentuk per tahunnya, dan mereka menerapkannya sebagai konsumsi dalam Universitas Pancabakti Pontianak dengan para customernya tersendiri. Dan saya akan memasuki nomor bagian A, nomor 4. Bukalah link ini di soal ini dan jawablah 4 pertanyaan yang perlu jawab tentang supply chain apabila kamu tinggal di wilayah Asia Tenggara. Nomor 4, bagian 1. Tantangan apa saja dan peluang apa saja yang didapatkan dari rantai pasokan di wilayah pasar Asia Tenggara. 1. Menggunakan banyak pemasok. Perusahaan bekerja sama dengan banyak pemasok untuk satu produk tertentu, bertujuan untuk mencari pemasok terbaik yang mampu memenuhi permintaan pelanggan dan pembeli. 2. Menggunakan sedikit pemasok. Dalam strategi ini, perusahaan ingin menjalin hubungan jangka panjang dengan pemasok sehingga hubungan bisnis dijaga komunikasinya. Nomor 3. Integrasi vertikal. Strategi rantai pasokan integrasi vertikal ini, perusahaan akan mengakuisisi pemasok menjadi bagian dari perusahaan sehingga lebih efisien dalam koordinasi dan kontrolnya. Dan nomor 4, jaringan kairitsu. Perusahaan tetap mengakuisisi beberapa perusahaan supplier namun juga tetap bekerjasama dengan supplier luar, dan harapannya bisa terjadi keseimbangan dan kontrol yang mudah. Yang kelima, vendor. Jalin kerjasama dan temukan vendor yang tepat yang menjadi supplier apapun kebutuhan dan bagaimanapun kebutuhan di waktu tertentu. Dan nomor 2 untuk bagian 4, bagian 2 untuk nomor 4, soal nomor 4. Mengapa saya perlu melakukan otomatisasi dalam supply chain saya? Karena otomatisasi dapat membantu supply chain di setiap tahap proses, dari perencanaan rute yang dioptimalkan hingga pengiriman jarak terakhir yang efisien. Otomatisasi berpotensi merevolusi seluruh operasi supply chain. Apa dampak potensial dari otomatisasi pada supply chain? Untuk nomor 3, bagian 3 untuk soal nomor 4. Otomatisasi dapat membantu supply chain di setiap tahap proses, dari perencanaan rute yang dioptimalkan hingga pengiriman jarak terakhir yang efisien. Otomatisasi berpotensi merevolusi seluruh operasi supply chain. Pengemesan 3D, pengoptimalan penjualan, dan pelacakan armada secara real time hanyalah beberapa cara di mana otomatisasi mengubah permainan. Bagian 4 untuk soal nomor 4. Dapatkah otomatisasi terintegrasi dengan sistem saya yang sudah ada? Seperti yang sudah dibahas ini, yang baru di Asia Tenggara tidak memiliki proses standar. Setiap bisnis memiliki sistem sendiri dan solusi teknologinya harus ramah. Integrasi untuk kelancaran transisi. Platform teknologi logistik era baru berbasis cloud dan mudah diimplementasikan serta dapat dengan mudah digabungkan di sistem yang ada dan bekerja dalam batasan yang disediakan oleh perusahaan tertentu. Dan kita memasuki soal untuk bagian A, nomor 5. Silakan tonton video supply chain di Instagram Bapak, jelaskan teori-teori mengenai SCM dan menurut pembicara di ketiga video tersebut. Dalam ketiga video tersebut membicarakan mengenai penjelasan mengenai apa itu supply chain management dan supply chain management strategi. Dengan menjelaskan dalam metode supply chain management sangat penting bagi perusahaan, dan dalam video itu pun menjelaskan tentang supply chain sangat perlukan perusahaan agar dapat bertahan untuk keselanjutannya dalam melakukan supply chain management. Sekian untuk bagian A. Kita memasuki untuk bagian B. Bagian B, pertanyaan ini berkenan dengan video di bawah ini sebagai link YouTube. Ada 3 video dan saya akan membahas untuk video pertama. Video pertama dengan topik pengantar supply chain management, dan penjelasan topiknya apa itu supply chain management, menjelaskan apa arti dalam pengantar supply chain management, memahami supply chain management dan pemahaman supply chain management, dan alur pengantar supply chain management. Dan dalam pembicara dalam video ini yaitu adalah Pak Oktri, dan penjelasan dalam video ini mengenai pengertian supply chain management membicarakan tentang alurnya pengantar supply chain management mencapai arti dalam konsumen. Dan dalam manfaat untuk video pertama ini, manfaatnya kita akan tahu bagaimana membuat dalam pengantar supply chain management. Masuki untuk video kedua yang saya telah tonton. Dengan topik untuk video kedua ini, pengukuran kinerja supply chain. Kinerja supply chain, bagaimana kita melakukan pengukuran dalam kinerja.
Dan dalam pembicara video kedua ini yaitu terus belajar. Dan penjelasannya bagaimana pengaruh tingkat permintaan terhadap kerja dalam supply chain dengan suatu kinerja pengukuran dalam bidangnya. Menjelaskan nilai-nilai dalam pengukuran supply chain, cara menciptakan sistem pengukuran dalam supply chain kinerja. Ada juga menjelaskan struktur-struktur dan kinerja sistem pengukuran supply chain. Dan manfaat untuk dalam video kedua ini yaitu mengetahui dalam apa pentingnya pengukuran kinerja supply chain dan mengetahui lebih dalam bagaimana struktur-struktur dalam supply chain manajemen ini. Dan memasuki untuk video ketiga yang saya sedang tonton dengan topik video ketiga ini yaitu adalah supply chain strategi dan performance. Pentingnya supply chain manajemen dalam performance karakteristik dalam produk dengan pilihan strategi. Dan dalam pembicara video ini yaitu Profesor Nyoman Pujawan, PhD, CSCP. Dan dalam penjelasan untuk video ketiga ini, pentingnya strategi supply chain management, produk fungsional dan inovatif, strategi efisien, responsif, decoupling point, dan postponement. Dan manfaat untuk video ketiga ini, yaitu manfaatnya dalam mengetahui dari materi video ini, kita lebih mendalam apa itu performa dalam supply chain management dan strategi-strateginya. Kita memasuki untuk bagian C, untuk soal bagian C. Sebutkan tugas-tugas yang sudah Anda kerjakan selama Anda kuliah di supply chain management. Tugas-tugas yang telah diberikan selama mengikuti mata kuliah supply chain management selama semester 3 ini. Yang pertama adalah tugas video materi supply chain management dan dikirim lewat grup WA, memberikan komentar 1-3 video di Instagram dengan sesuai materi mata kuliah supply chain management dengan sesuai komentar keilmuan dalam komentar Instagram. Menonton video Bapak tentang rantai pasokan dan jaringan desain dan dibuat menjadi video dan dijadikan tugas dan dikirim di grup WA. Dan sekian terima kasih atas jawaban UAS saya untuk ulangan akhir semester 2022 dengan 2023 ini dengan mata kuliah supply chain management ini. Sekian terima kasih.